Bab 2066. Tianming bertanya lagi, bagaimana Hashimoto melakukan sesuatu? Apakah itu cantik? Honor mencibir dan berkata, seharusnya cantik. Menurut dia, mobil terguling dari tebing setinggi beberapa ratus meter dan terbakar menjadi tumpukan besi tua. Diperkirakan bahwa orang-orang di dalam semuanya dibakar untuk minuman bersoda. Tianming berkata dengan puas, itu bagus, itu bagus. Setelah itu, dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, sebelum kamu datang, apakah kakekmu meragukan sesuatu? Honor berkata, seharusnya dia tidak melakukannya, tetapi saya tidak yakin apakah dia akan meragukannya di masa depan. Tianming mencibir dan berkata, tidak apa-apa, dia tidak ada hubungannya nanti. Honor sangat gembira dan buru-buru bertanya, ayah, apakah kamu akan melakukan sesuatu dengan kakek? Tianming berkata, tidak bisa secepat itu. Honor berkata dengan ekspresi khawatir, ayah, jangan lupa bahwa ketika lelaki tua itu menyerahkan posisi patriark kepada Warnia, dia berkata di depan umum bahwa selama Warnia tidak memiliki keturunan, dia pasti adalah patriark dari keluarga Song. Biarkan Charlie mewarisi, dan jika kita tidak segera menyingkirkan lelaki tua itu, bukankah kita bermaksud membuat gaun pengantin Charlie? Tianming berkata, jika kita mulai dengan orang tua sekarang, maka semua ini akan terlalu jelas. Warnia meninggal di negeri asing sebelumnya, dan orang tua itu meninggal di Aurous Hill kemudian. Bahkan jika kita tidak meninggalkan bukti apapun, dunia luar akan berpikir bahwa ini adalah sesuatu. Kita berhasil. Honor bertanya dengan gugup, lalu apa? Tidak bisakah kamu benar-benar menunggu hal lama untuk mengundang Charlie ke dalam keluarga Song? Kalau begitu, kita semua sudah berakhir. Kami jelas bukan lawan Charlie. Tianming berkata, jangan khawatir tentang ini. Saya telah meminta orang untuk terlibat dalam serangkaian obat neurologis yang digunakan oleh agen AS. Pada tahap awal setelah minum obat, mereka akan sangat patuh. Kemudian orang tua akan melakukan apa yang kita katakan. Pada saat itu, kami akan langsung membiarkan lelaki tua itu mengumumkan penghapusan perjanjian lisan sebelumnya, dan kemudian mengumumkan bahwa saya akan mengambil alih sebagai kepala keluarga. Honor bertanya, Anda baru saja mengatakan bahwa obat tersebut dapat membuat pihak lain patuh sejak awal. Bagaimana dengan tahap tengah dan akhir? Akankah obat itu gagal? Tidak. Tianming mencibir, setelah meminum obat ini untuk jangka waktu tertentu, itu dapat menghancurkan otak seseorang secara permanen. Tidak hanya tidak dapat disembuhkan selamanya, tetapi tidak dapat ditemukan sama sekali. Gejala yang tampak tidak berbeda dengan Alzheimer. Saat itu, bisa dibilang Pak Tua itu kesal dengan kematian Warnia, jadi dia menderita demensia. Bagaimanapun, saya akan menjadi kepala keluarga dan membiarkan dia menjadi demensia, yang baik untuk kita. Honor tersenyum penuh semangat, ayah. Trik Anda benar-benar luar biasa. Lalu kita akan mengangkat benda lama itu sebagai maskot, dan mengatur beberapa orang untuk menjaganya makan dan minum. Ya. Tianming tersenyum cemberut, dan berkata, orang tua itu menelepon saya sekarang, dan meminta saya untuk kembali secepat mungkin. Obat-obatan tersebut telah dibawa melalui jalur khusus. Saat pemakaman Warnia selesai, saya akan menemukan kesempatan untuk memberinya makan. Honor teringat sesuatu, dan berkata, ayah, orang tua itu masih memiliki pil permajaan. Warnia mendapatkannya dari Charlie pada hari ulang tahunnya dan memberikannya padanya. Jika dia meminum pil permajaan itu, semuanya akan kembali normal. Apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu kita mungkin dalam masalah besar. Tianming berkata dengan dingin, Yang Mulia, jangan takut. Masalah ini, tidak ada jalan untuk mundur saat Anda membuka busur. Untuk 200 miliar aset keluarga Song, kita harus berjalan ke kegelapan satu persatu, dan Dewa memblokir dan membunuh Dewa dan blok Buddha untuk membunuh Buddha. Bagaimanapun, Tianming berkata lagi, selain itu, jika pil permajaan benar-benar dapat membalikkan kerusakan otaknya, saya akan menemukan kesempatan untuk memberinya obat, selama kita tidak mengungkapkan bahwa kita membunuh Warnia, jangan ungkapkan yang kita berikan padanya. Begitu orang tua itu meminum obatnya, tidak ada yang akan meragukan kita. Setelah jeda, Tianming mencibir dan berkata, selain itu, bagaimana jika mereka mencurigainya? Warnia tidak dibunuh langsung oleh kita. Siapa yang bisa menghukum kita? Semua hal harus menjadi bukti. Honor berkata, Anda benar. Selama tidak ada bukti bahwa kita berada di belakang layar,
tidak ada yang bisa membantu. Tianming dengan dingin mendengus. Hal yang disalahkan atas masalah ini adalah orang tua itu terlalu berat sebelah. Jika keluarga itu lahir dan diserahkan kepada generasi perempuan, dia benar-benar memperlakukan saya sebagai hidangan. Kali ini, kami akan mengambil kembali seluruhnya dari keluarga Song. Saya adalah putra dari keluarga Song dan Anda adalah cucu dari keluarga Song. Keluarga Song seharusnya menjadi milik kita. Bab 2067. Saat Charlie meninggalkan rumah, Claire masih berendam di pemandian air panas. Dia tidak tahu bahwa suaminya pergi dari pemandian air panas dengan jubah mandi dan berkata untuk minum. Dia sudah naik helikopter ke bandara dan kemudian terbang ke Jepang. Dia menunggu dan tidak bisa menunggu Charlie lagi. Setelah keluar dari pemandian air panas, dia tidak melihat bayangannya di ruang tamu, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Dia mengangkat telepon dan menelepon Charlie, tetapi ternyata telepon dimatikan. Ini membuatnya semakin bingung. Ketika dia kembali ke kamar tidur, dia tidak menemukan bayangan Charlie, hanya sebuah catatan yang ditinggalkannya untuknya di meja samping tempat tidur. Ada baris yang tertulis di catatan itu, "Istri saya, seorang teman dalam bahaya, saya akan segera menyelamatkan." Setelah Claire selesai membacanya, dia terkejut, "Selamatkan orang? Mungkinkah sesuatu yang buruk telah terjadi?" Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengirim suara ke Charlie. "Suamimu, kemana kamu pergi? Apa yang terjadi? Bagaimanapun, Anda harus memperhatikan keselamatan." Tokyo, Jepang. Ninja dari keluarga itu menaiki helikopter dan bergegas ke daerah pegunungan di Kabupaten Nishitama dalam waktu singkat. Setelah itu, helikopter mendarat beberapa kilometer dari kaki gunung, dan 10 ninja berpakaian hitam keluar dan bergegas menuju gunung. Alasan mengapa helikopter tidak diperbolehkan terbang langsung adalah karena Nanako takut melempar rumput. Dia mirip dengan pendapat Charlie. Warnia kemungkinan besar akan dibunuh. Jadi jika Anda membiarkan mereka pergi dengan helikopter untuk mencari dengan meriah, jika Warnia tidak mati, orang-orangnya akan mengganggu pihak lain lagi, yang akan menimbulkan lebih banyak masalah. Namun, pegunungan di Kabupaten Nishitama membentang ratusan kilometer, dan jalan berkelok-kelok saja sepanjang puluhan kilometer, sehingga mereka hanya bisa bersembunyi di kegelapan dan berjalan di sepanjang jalan yang berkelok-kelok untuk mencari petunjuk. Untungnya, ada lebih banyak ninja yang dikirim oleh keluarga itu kali ini, dan 10 ninja keluar, mulai dari pintu masuk ke gunung untuk memeriksa semua petunjuk. Saat mereka mencari, Nanako juga naik helikopter dari rumahnya ke Bandara Narita. Jam 2 pagi waktu Tokyo. Sejak Honor pergi ke TMPD untuk melapor ke polisi, sejumlah besar petugas polisi telah diperintahkan untuk berangkat mencari keberadaan Warnia. Bagi Direktur TMPD, berita hilangnya Warnia di Tokyo seperti mimpi buruk. Beberapa hari yang lalu, perang yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di kota. Berbagai pembunuhan bermunculan satu demi satu. Banyak orang kaya dan berkuasa tewas dalam serangkaian insiden kekerasan, dan bahkan mengejutkan seluruh dunia. Bukan hanya dunia yang menertawakan masalah keamanan publik Tokyo, tapi juga membuat TMPD kehilangan muka di hadapan dunia. Akhirnya, kembali seperti semula, dan ketertiban umum mendekati kedamaian, tetapi siapa sangka bahwa pengusaha asing terkenal lainnya kehilangan kontak di Tokyo. Grup Lagu memiliki total nilai pasar hampir 200 miliar RMB. Sebagai ketua grup Lagu, Warnia Song adalah elit bisnis yang tepat dimanapun dia pergi ke negara manapun. Tapi elit bisnis inilah yang kehilangan kontak di Tokyo, dan menurut laporan dari keluarganya, itu mungkin kecelakaan. Direktur TMPD merasa seperti laki-laki di punggungnya. Jika Warnia benar-benar mati di Tokyo, maka Tokyo tidak akan memintanya lagi. Maka ia segera bergegas ke TMPD untuk mengawasi pertempuran tersebut dan mengirimkan ribuan petugas polisi untuk mencari keberadaan Warnia. Sebagai anggota keluarga itu, TMPD juga menggunakan video pengawasan untuk melacak semua petunjuk sebelum hilangnya Warnia. Selain itu, TMPD dapat langsung mengakses semua kamera pengintai di Tokyo, sehingga mereka dengan cepat menemukan petunjuk yang relevan dan mengunci kecelakaan Warnia di Kabupaten Nishitama. Bab 2068. Petugas polisi dari TMPD tidak peduli dengan apapun. Mereka langsung mengirim ratusan petugas polisi untuk pergi ke Kabupaten Nishitama, dengan maksud memblokir semua jalan masuk dan keluar pegunungan. Pada saat yang sama,
TMPD juga mengirimkan 6 helikopter polisi ke pegunungan di Kabupaten Nishitama untuk menemukan keberadaan Warnia secepatnya. Nanako segera mendapat kabar itu, jadi dia segera memerintahkan ninja yang dia kirim untuk tetap diam dan mencoba untuk tidak melakukan kontak langsung dengan TMPD. Waktu Tokyo, jam setengah 2 pagi. Ninja keluarga itu, setelah melewati beberapa gunung, tercium bau gosong di dekat kejadian yang telah dibersihkan oleh si pembunuh. Kemudian, dengan bau ini, mereka menemukan lembah itu sampai ke bawah. Di tengah perjalanan, mereka menemukan tubuh asisten Warnia, Swallow, yang terlempar keluar dari mobil. Itu rusak dan mengerikan. Mereka segera menyampaikan kabar tersebut kepada Nanako. Nanako terkejut dan segera memerintahkan mereka, periksa apakah wajahnya dapat dikenali, lalu cari foto Warnia di internet untuk melihat apakah itu orang yang sama. Setelah ninja mengidentifikasi tubuhnya, dia berkata kepada Nanako, "Nona, mayat ini seharusnya bukan milik Nona Song. Ayo lanjutkan pencarian." Nanako menghela nafas lega dan buru-buru berkata, "Turun dan lihatlah." Ninja itu berkata, "Nona, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Nanako buru-buru berkata, "Oke, katamu." Ninja terdepan berkata, "Tebing ini, setidaknya setinggi beberapa ratus meter, kita baru saja mencapai setengah jalan ke bawah." Dari tubuh mayat wanita barusan, dapat dilihat bahwa ketika kendaraan terguling dan jatuh, ia menerima benturan besar dan kelembaman besar yang ditimbulkan oleh gulungan tersebut, jadi orang-orang di dalam mungkin tidak akan selamat. Apalagi semakin kita turun, semakin tercium bau bakar yang menyengat, yang membuktikan bahwa kendaraan itu langsung tersulut setelah jatuh ke dasar lembah, sehingga kemungkinan untuk selamat pun semakin kecil. Bahkan Ninja Top, dalam hal ini, saya takut. Sulit untuk keluar. Nanako merasa tegang dan buru-buru berkata, "Begitu, kamu turun untuk melihat situasinya dulu, dan lapor padaku tepat waktu." Ninja berkepala itu berkata, "Nona, sinyal ponsel kita sangat tidak stabil sekarang. Jika kita melangkah lebih jauh, kita mungkin tidak menemukan sinyal apapun. Kami mungkin kehilangan kontak untuk sementara waktu. Jangan khawatir. Begitu kami menemukan petunjuk, kami akan segera naik dan melaporkan kembali kepada Anda." Nanako langsung berkata, "Oke. Pergi dan lihat apa yang terjadi. Jika Anda menemukan tubuh Nona Song, segera beritahu saya. Jika Anda tidak dapat menemukan mayatnya, kemungkinan besar Nona Song masih hidup. Cari dengan sungguh-sungguh." "Oke, Nona, turun sekarang." Seketika, 10 ninja melompat dengan cepat seperti master parkour. Kelompok orang ini masih memiliki penglihatan yang sangat baik di tengah malam, dan mereka sangat cepat menjangkau. Di tebing dan lereng yang curam, mereka masih dapat menemukan pijakan dengan aman, cepat dan akurat, dan mereka akan segera mencapai dasar lembah sedikit demi sedikit. Di dasar lembah saat ini, kendaraan niaga Warnia sudah terbakar habis. Salju musim dingin yang menumpuk di lembah memastikan bahwa bahan bakar yang bocor dari kendaraan komersial tidak menyebabkan kebakaran gunung. Namun demikian, salju yang terbakar saat pembakaran masih berkumpul di sungai di bawahnya. Ada 2 mayat hangus di kendaraan niaga yang telah dibakar menjadi tumpukan besi tua. Mayat itu hampir berubah menjadi debu karbon, dan serpihan karbon hitam akan jatuh begitu angin bertiup. Jika Anda menyentuhnya dengan tangan, kemungkinan besar akan berubah menjadi kumpulan debu hitam. Melalui outline tersebut dapat ditentukan bahwa terdapat 2 badan di dalam mobil tersebut, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun, mayat wanita itu sama sekali tidak dapat diidentifikasi. Salah satu ninja menghela nafas, "Bos, orang-orang sudah terbakar seperti ini, dan Dewa Amaterasu tidak bisa menyelamatkannya. Ayo naik dan cari sinyal untuk mengirim informasi." Ninja berkepala itu hendak menganggukkan kepalanya, dan tiba-tiba melihat jejak anomali di tanah melalui cahaya yang lemah. Dia segera berbaring di tanah dan menciumnya, lalu menyentuh tanah dengan tangannya, merasakan tingkat kekerasan yang berbeda di berbagai tempat di tanah, dan berseru, "Ini adalah serangkaian jejak kaki yang baru. Seseorang masih hidup." Bab 2069. Waktu Tokyo, pukul 2.50 pagi. Pesawat pribadi Charlie mendarat di Bandara Narita. Dia tidak membawa siapapun kali ini, dan bergegas ke Tokyo sendirian. Dengan begini, karena hanya ada jaringan nirkabel di pesawat, tidak ada jaringan komunikasi, jadi dia telah terhubung dengan jaringan nirkabel di pesawat. Dia selalu menatap foto profil Warnia di WeChat, menantikan pesannya.
Namun, dia tidak pernah memberinya umpan balik. Setelah terbang selama lebih dari 2 jam, Charlie sangat cemas, dan dia menjadi semakin tidak nyaman. Dia akan selalu tanpa sadar membayangkan hasil terburuk, jika Warnia benar-benar mati, apa yang harus dia lakukan? Kali ini dia datang, meskipun dia membawa pil peremajaan, tetapi meskipun pil peremajaan itu ajaib, itu tidak memiliki efek menghidupkan kembali orang mati dalam arti sebenarnya. Jika orang benar-benar pergi, maka lebih banyak pil peremajaan tidak akan membantu. Dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, meskipun ada catatan tentang pil tingkat tinggi, informasinya terlalu kabur. Charlie tidak dapat memahaminya sama sekali, dan tidak memiliki kemampuan untuk merealisasikannya. Oleh karena itu, ia hanya bisa berdoa di dalam hatinya, mendoakan agar Warnia masih hidup. Atau, bahkan jika dia hanya memiliki nafas terakhir, dia bisa diselamatkan olehnya. Setelah turun dari pesawat, Charlie melewati bea cukai dengan kecepatan tercepat. Belakangan, dia melihat Nanako sudah menunggu di pintu keluar bea cukai. Melihatnya, hatinya penuh dengan kegembiraan, dan dia berlari ke arahnya bertiga atau berpasangan, matanya penuh dengan kegembiraan dan kekaguman dan berkata, "Guru, kamu di sini." Charlie mengangguk, dan bertanya padanya, "Nanako, apakah orang-orangmu sudah tahu?" Nanako buru-buru berkata, "Ninja yang saya kirim baru saja memberi saya umpan balik. Mereka berkata bahwa mereka telah menemukan kendaraan yang ditumpangi Nona Song. 3 mayat ditemukan di tempat kejadian, 2 wanita dan 1 pria." "Apa?" Charlie merasakan sedikit di dalam hatinya dan berseru, "Apakah identitas mayat telah dikonfirmasi?" Nanako dengan cepat menjelaskan, tubuh laki-laki adalah supir Nona Song. 2 tubuh wanita lainnya, salah satunya telah dipastikan bukan Nona Song sendiri, dan 1 tubuh wanita. Kopilot di dalam mobil telah terbakar hingga tidak bisa dikenali dan tidak dapat diidentifikasi, tapi karena mayat perempuan ini duduk di kopilot, kurasa dia sendiri bukan Nona Song. Charlie buru-buru bertanya lagi, "Kalau begitu tidak ada orang lain di tempat kejadian?" "Jika tidak ada orang lain di tempat kejadian, kemana Warnia pergi? Mungkinkah ini mayat yang sama yang dibakar?" Nanako berkata lagi, "Itu guru. Ninja saya memberitahu saya bahwa jejak kaki baru ditemukan di tempat kejadian. Seseorang seharusnya melarikan diri sebelum kendaraan itu tiba-tiba terbakar." Berbicara, Nanako menghela nafas, "Ninja itu memberitahuku bahwa kejadian ini sangat tidak bisa dipercaya, karena adegannya terlalu tragis. Kendaraan niaga jatuh dari tebing setinggi beberapa ratus meter dan terbakar secara spontan. Dalam hal ini, bahkan seorang ninja pun sulit untuk bertahan hidup, tetapi orang tersebut telah selamat dan memiliki kemampuan untuk bertindak. Itu adalah mukjizat di antara mukjizat." Charlie menghela napas lega saat mendengar ini. Tampaknya orang yang selamat dan melarikan diri adalah Warnia sendiri. Bab 2070. Warnia pasti mengandalkan pil yang dia berikan padanya, jadi dia bisa menyelamatkan hidupnya dalam kondisi berbahaya seperti itu. Jadi Charlie buru-buru bertanya lagi, "Nanako, sudahkah orang-orangmu menemukan keberadaan Warnia?" Nanako menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sekarang mereka melacak jejak yang ditinggalkan oleh Nona Song, tetapi mereka belum menemukan di mana dia berada, tapi aku yakin jika dia masih hidup, mereka akan dapat menemukannya." Setelah berbicara, Nanako berkata lagi, "Oh ya guru, sejumlah besar petugas polisi telah dikirim ke Kabupaten Nishitama untuk menggeledah TMPD. Saya yakin mereka juga mencari keberadaan Nona Song, dan mereka memiliki banyak petugas polisi. Helikopter lebih cocok untuk pencarian dan penyelamatan skala besar dan cepat. Aku yakin keberadaan Nona Song akan segera ditemukan." Charlie menggelengkan kepalanya dengan serius dan berkata, "Alasan mengapa Warnia menderita kecelakaan, menurutku, pasti karena seseorang yang menyerangnya. Jika TMPD mengetahui keberadaannya, pasti tidak mungkin menyembunyikan masalah ini dari belakang. Saya khawatir pihak lain akan kembali saat itu." Setelah itu, Charlie buru-buru bertanya padanya, "Nanako, apakah helikopter sudah siap?" Nanako mengangguk dan berkata, "Ada di helipad, siap berangkat." "Oke, cepatlah ke tempat kejadian itu terjadi secepatnya." Helikopter itu segera menderu dari Bandara Narita, melintasi separuh kota Tokyo, dan langsung menuju ke Kabupaten Nishitama. Saat ini, Kabupaten Nishitama, yang dulunya damai, tiba-tiba menjadi ramai. Ribuan petugas polisi dan anggota tim operasi khusus dari TMPD menyerbu masuk,
dan beberapa helikopter polisi mengedarkan pegunungan dengan lampu sorot berkekuatan tinggi. Diam-diam, ninja dari keluarga Ito itu berada di lembah, mengikuti jejak yang ditinggalkan Warnia. Bagaimanapun, Warnia bukanlah seorang praktisi, apalagi seorang master, jadi dia tidak bisa menyembunyikan gerakannya sama sekali. Ninja itu sangat pintar. Sambil mengejar jejak yang ditinggalkan Warnia, ia tidak lupa memerintahkan masyarakat untuk menghilangkan jejak yang ditinggalkan Warnia sedikit demi sedikit. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa menemukan petunjuk yang ditinggalkannya. Bahkan jika seseorang dari TMPD menemukan mobil bisnis yang rusak total, mereka tidak dapat menemukannya dalam keadaan hidup atau mati. Dengan cara ini, dimungkinkan untuk memastikan bahwa Warnia tidak akan ditemukan oleh orang lain. TMPD itu penuh sesak dengan orang, dan ada helikopter polisi yang menggeledah tinggi di langit, sehingga tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan kendaraan niaga tersebut. Setelah itu, beberapa helikopter polisi melaju menuju lembah tempat kecelakaan itu terjadi, dan 20 atau 30 pasukan khusus dengan peluru tajam turun dari helikopter. Ketika pasukan khusus ini datang, mereka langsung melindungi tempat kejadian dengan ketat. Mereka memeriksa tempat kejadian untuk pertama kalinya dan memastikan ada 2 orang yang meninggal di dalam mobil. Kemudian mereka menelusuri lokasi kendaraan niaga tersebut ke atas dan menemukan tubuh asisten Warnia, Swallow, di tengah gunung. Jadi penanggung jawabnya segera melapor ke markas melalui radio, kami sudah menemukan lokasi kejadian. Kendaraan itu cocok dengan yang ada di video pengawas. 3 mayat ditemukan di tempat kejadian. Salah satunya diidentifikasi sebagai Swallow, seorang wanita di sebelah Warnia. 2 mayat lainnya telah sepenuhnya dikarbonisasi dan hanya dapat diidentifikasi sebagai pria dan wanita, tetapi identitas wanita tersebut tidak dapat dikonfirmasi sama sekali. Panglima di tempat kejadian buru-buru bertanya di radio, apakah ada petunjuk lain yang ditemukan di tempat kejadian? Anda hanya menemukan 3 mayat sekarang, tetapi kami menemukan dari video pengawasan bahwa ketika kendaraan komersial meninggalkan hotel, ada total 4 orang, salah satunya adalah pengemudi, 1 dari 3 lainnya adalah Warnia, dan 2 lainnya adalah asistennya. Tidak mungkin hanya memiliki 3 tubuh. Orang yang bertanggung jawab atas pasukan khusus berkata, memang benar bahwa hanya 3 mayat yang berada di tempat kejadian, dan dilihat dari tingkat tragis kecelakaan tersebut, tidak ada yang selamat, dan tidak ada tanda-tanda selamat ditemukan di tempat kejadian. Panglima tertinggi berkata dengan suara bingung, ini tidak benar. 4 orang masuk ke dalam mobil, dan hanya 3 yang tersisa setelah kecelakaan itu. Kemana yang lainnya pergi?